Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Deviani Nur Fadilah. Saya dari mahasiswa IKBIS Surabaya. Hai semua, di sini kali ini saya membahas terkait apa sih farmakologi dan apa definisi obat. Jadi teman-teman, untuk kesehatan, dokter, perawat, dan bidan juga tentunya akan mempelajari terkait dengan farmakologi dan obat. Bagian dari farmakologi. Farmakologi berasal dari kata farmakon yang berarti obat dan logos yang berarti ilmu, sehingga farmakologi bisa didefinisikan sebagai ilmu mempelajari tentang obat, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh sifat fisika kimiawinya terhadap tubuh, respon bagian-bagian tubuh terhadap sifat obat, nasib yang dialami obat dalam tubuh, dan kegunaan obat bagi kesembuhannya. Terkait dengan farmakologi tersebut adalah ilmu tentang yang pertama, farmakodinamika, farmakokinetika, toksikologi, farmakoterapeutik, farmakognosi, dan farmasi. Di sini saya akan menjelaskan definisi tentang obat. Obat adalah semua zat baik dari alam atau hewan maupun tumbuhan atau kimiawi yang dalam takaran atau dosis yang tepat atau layak dapat menyembuhkan, meringankan, dan mencegah penyakit atau gejala-gejalanya. Tujuan pemberian obat yang pertama, untuk menghilangkan rasa nyeri yang dialami klien. Yang kedua, obat topikal pada kulit memiliki efek yang lokal. Yang ketiga, efek samping yang terjadi minimal. Yang keempat, menyembuhkan penyakit yang diderita oleh klien. Faktor-faktor yang mempengaruhi dosis obat yaitu umur, berat badan, jenis kelamin, status patologis, toleransi terhadap cara penggunaan, macam-macam faktor obat, waktu penggunaan obat, dan yang terakhir, sifat bentuk sediaan psikologis dan fisiologis. Pengaruh obat terhadap tubuh. Obat dapat mempengaruhi baik seluruh atau sebagian besar atau sebagian kecil dari sistem tubuh. Obat yang mempengaruhi sebagian besar dari sistem tubuh disebut obat sistemik. Obat mempengaruhi sistem tubuh apabila obat direspon atau reseptor spesifik, atau dengan perkataan lain terjadi afinitas atau daya gabung antara obat dengan reseptor tubuh. Persiapan pemberian obat. Sebelum memberikan obat pada pasien, ada beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan untuk menjamin keamanan dalam pemberian obat. Di antaranya, pertama, tepat obat. Pemberian obat yang aman dan akurat. 2. Tepat dosis. 3. Tepat pasien. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi identitas kebenaran. Contohnya, identitas mencocokkan obat. Yang keempat, tepat jalur pemberian. 5. Tepat waktu, di mana pemberian obat harus benar-benar sesuai dengan waktu yang diberikan dokter. 6. Tepat pendokumentasian. Setelah obat diberikan, harus didokumentasikan dengan benar, agar bisa memantau atau melihat perkembangan pasien sebagai alat untuk bukti melakukan tindakan. Efek obat. Obat memiliki dua efek, yaitu efek terapeutik dan efek samping, yang dimana efek terapeutik, obat memiliki kesesuaian terhadap efek yang diharapkan sesuai kandungan obatnya, seperti paliatif yang berefek untuk mengurangi gejalanya, kuratif memiliki efek pengobatan, suportif berefek sebagai pengganti, efek kemoterapi berefek untuk mematikan atau menghambat, dan restoratif berefek pada pemulihan fungsi tubuh yang sehat. Efek samping merupakan dampak yang tidak bisa diharapkan, tidak bisa diramal, dan bahkan kemungkinan dapat membahayakan, seperti adanya alergi, toksisitas, atau keracunan. Waktu penggunaan obat. Pertama, sebelum makan, misal obat mah dan obat mual.
2. Sesudah makan, untuk obat yang berefek mengiritasi lambung seperti acetosal, preparat FE, digitalis, dan lain-lain. 3. Sedang atau waktu makan, antara lain enzim yang membantu pencernaan. 4. Malam atau sebelum tidur, misal obat hipnotika, penenang, laksan yang onsetnya 6-8 jam. Penggolongan obat, di mana warna hijau obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran, toko obat atau apotek dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Contohnya Neosek, Paramek, Konidin, Insa, dan Betadine. Kedua, warna biru yang dimana obat bebas terbatas. Obat yang sebenarnya termasuk obat keras tetapi masih dapat dijual atau dibeli bebas tanpa resep dokter seperti obat bebas. Contohnya CTM dan Antiman. 3. Warna merah atau yang disebut obat keras adalah obat yang hanya dapat dibeli dengan resep dokter dan hanya tersedia di apotek. Contohnya asam mefenamat dan semua obat antibiotik, amoxicillin, serta obat-obatan yang mengandung hormon atau obat diabetes dan obat penenang. Yang keempat, warna hitam, di mana obat bius atau narkotika. Contohnya ganja, heroin, kokain, dan morfin. Di sini saya menjelaskan berbagai macam contoh obat yang sering ditemui di kalangan masyarakat. Pertama, amoxicillin. Amoxicillin adalah obat golongan antibiotik yang termasuk ke dalam kelompok penisilin, semisintetis yang pemakaiannya dengan cara diminum atau oral. Minum sebelum atau sesudah makan tidak terlalu bermasalah. Perhatikan tanggal kadaluarsa obat. Kadang-kadang menyebabkan diare. Jika berkepanjangan, segera pergi ke dokter. Setelah diminum obat, bila terasa mual dan gatal, segera konsultasi dengan dokter. Asam mefenamat. Asam mefenamat termasuk salah satu golongan analgesik dan juga antiinflamasi golongan non-steroid. Asam mefenamat minum setelah makan. Minum obat ini sewaktu perut kosong meningkatkan resiko pendarahan lambung, dan nyeri lambung. Jangan berlebihan minum asam mefenamat. Sediakan umum yang dikenal masyarakat, konstan maksimal 3 kali 500 mg. Dosis berlebih dapat menyebabkan kejang. Efek samping yang sering terjadi: diare, kulit kemerahan, gangguan pendengaran, insomnia, dan tekanan darah naik. Asam mefenamat dan obat mengandung aspirin lain tidak boleh dikonsumsi oleh penderita riwayat asma. Yang ketiga dan terakhir, obat parasetamol adalah obat analgesik dan antipiretik yang populer yang digunakan untuk meredakan sakit pegal-pegal dan sakit ringan serta demam. Analgesik adalah obat yang mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri dan akhirnya akan memberikan rasa nyaman pada orang yang menderita. Antipiretik adalah obat yang dapat menurunkan demam atau suhu yang tinggi. Efek samping dari parasetamol: reaksi alergi terhadap derivat para aminofenol jarang terjadi. Manifestasinya berupa eritem atau urtikaria dan gejala yang lebih berat berupa edema dan lesi pada mukosa. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.